Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sekalipun keadaan hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja yang kita lihat, yang kita jalani, tapi kita tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, sikap orang terhadap kita pun boleh berubah, namun kita tetap mau bersyukur karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan, umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini, untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Ingat, ketika kita bersyukur, kita sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Alkitab jelas katakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang melakukan firman Tuhan, dan orang yang melakukan firman Tuhan akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan dalam kehidupannya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Bagi setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk bagikan kembali, reshare kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami kekuatan, pengharapan, sukacita yang diterima tatkala mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu tak habis-habisnya, tak henti-hentinya, selalu nyata dalam kehidupan kami. Bahkan saat yang indah ini juga ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Kami perlu firman-Mu, kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan, kami perlu diajar. Sampaikan sesuatu bagi kami masing-masing. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu pola yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim tentang kehidupan bangsa Israel setelah peninggalan Yosua. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi atau apa pola tersebut? Pola tersebut adalah jatuh bangunnya bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menghadapi keadaan aman, nyaman, ya kan, maka mereka kembali berulah. Mereka kembali menyembah Baal, mereka kembali meninggalkan Tuhan, mereka kembali melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Namun ketika Tuhan utus bangsa-bangsa lain untuk menghukum mereka, untuk menyusahkan hidup mereka, namun mereka akhirnya kembali bertobat, mereka berseru kepada Tuhan. Namun ketika mereka keadaan aman, Tuhan sudah tolong mereka, mereka melakukan kembali hal yang sama, saudara. Begitu saja berulang-ulang, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, kita perlu pelajari hal ini, jangan sampai kita hidup jatuh bangun, iya kan? Ketika kita udah ditolong Tuhan, ketika kita udah lihat mujizat dari Tuhan, ketika kita sudah mengalami pembelaan Tuhan, kita lupa lagi datang sama Tuhan, kita lupa lagi bersyukur, kita pergi lagi meninggalkan Tuhan, kita tidak lagi mencari Tuhan. Akhirnya Tuhan kembali mengingatkan kita dengan berbagai macam kesusahan. Tuhan kembali mengingatkan kita dengan berbagai macam air mata yang akhirnya kita bilang, saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan. Memang akhirnya Tuhan izinkan hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk kita menyadari bahwa manusia itu butuh Tuhan, manusia itu perlu Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika ada kesusahan, ada penderitaan yang Tuhan izinkan ada di dalam jalan-jalan hidup kita, itu untuk mengingatkan kita bahwa kita harus bergantung sama Tuhan. Makanya Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Nah, saya mau kita lihat sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan, ini salah satu bagian dari apa yang menjadi jatuh bangunnya bangsa Israel dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Nanti kita baca sama-sama ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 dan ayat yang ke-6.
Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini bukan baru kali pertama mereka melakukan apa yang jahat. Kalau baca di pasal-pasal sebelumnya pun mereka sudah melakukan apa yang jahat, sudah dikasih dalam Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini, menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat yang ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Lihat saudara, kalau kita hidup jauh dari Tuhan, kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lihat apa yang terjadi, maka hidupmu akan susah, hidupmu akan sulit, hidupmu akan menderita. Karena engkau sudah tahu kebenaran. Gitu. Berbeda cerita dengan orang yang belum tahu kebenaran. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran, kita perlu dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita akhirnya jauh dari Tuhan, ada kesusahan-kesusahan yang memang Tuhan izinkan ada di jalan hidup kita. Tujuannya sederhana, bukan Tuhan gak sayang. Kalau Tuhan gak sayang, kita berbalik, Tuhan acuhkan saudara. Ini Tuhan sayang, makanya Tuhan panggil kita, Tuhan izinkan ada kesusahan di jalan-jalan hidup kita untuk kita berbalik. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Lalu berserulah orang Israel ini kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka udah sangat susah. Mereka udah sangat menderita, mereka udah sangat melarat. Mereka berseru sama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hebatnya, dahsyatnya, luar biasanya Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu selalu membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap orang yang datang sama Tuhan, selalu Tuhan pulihkan. Sama, begitu pula bangsa Israel. Ketika bangsa Israel kembali berseru sama Tuhan, Tuhan kirimkan seorang hakim, Tuhan kirimkan utusan Tuhan, Tuhan kirimkan pertolongan Tuhan. Sehingga akhirnya mereka dibebaskan kembali, mereka ditolong kembali, mereka dipulihkan kembali. Dalam hidup kita pun, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kesusahan, hal-hal yang membuat engkau rumit jalan kehidup, ayo cepat berbalik sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Kita percaya Alkitab katakan orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan kuat menghadapi hari-hari hidupnya. Itu sebabnya kita perlu tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang untuk kita jalankan. Segala situasi, segala keadaan, dalam rumah tangga kah, pekerjaan, usaha, bisnis kah, kesehatan kah, kalau kita mau berseru sama Tuhan, ketahuilah Tuhan tidak akan pernah melipat tangannya, Tuhan tidak akan pernah menutup telinganya buat orang-orang yang mau selalu berseru sama Tuhan. Disitulah kita akhirnya mengetahui bahwa kuasa Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun hari-hari ini engkau mungkin sedang jauh dari Tuhan, saudara. Mungkin hari-hari ini engkau sudah melupakan Tuhan. Tapi tangan Tuhan selalu terbuka buat saudara dan saya. Itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel jatuh bangun. Namun ketika dia jatuh, dia mau bangkit kembali. Dia mau berseru sama Tuhan dan Tuhan tetap membuka tangannya untuk memulihkan hidup mereka. Hal yang sama pun Tuhan buat dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hari-hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan, hari-hari ini engkau mungkin sedang sakit hati terhadap si A, si B, kecewa dengan si A, si B, saudara dikasih dalam Tuhan, datang sama Tuhan, minta Tuhan ampuni saya, minta pengampunan dari Tuhan. Biar kuasa Tuhan memenuhi hati saudara, sehingga hari ini ketika engkau mendengarkan renungan saat ini, Tuhan mau melawat hidup saudara. Tuhan mau melihat saudara bangkit. Tuhan mau mendengar engkau berseru kepada namanya. Dan Alkitab jelas katakan dia adalah Allah yang selalu membuka tangannya. Dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Orang-orang yang selalu datang sama Tuhan kapanpun. Ketika saudara dan saya datang, maka saat itu Tuhan akan pulihkan hidupmu. Jika engkau yang mendengarkan renungan saat ini, engkau mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, namun engkau rindu datang berbalik, dan engkau mungkin berkata, tapi pendeta, hidup saya sudah terlalu hancur. Sebagian lagi berkata, hidup saya sudah tidak layak. Pendeta, hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan membuka tangan dan berkata, mari kepadaku, aku akan memulihkan engkau. Mari datang kepadaku, aku akan memutihkan dosamu. Dia Tuhan, dia sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Jika ini adalah saudara, jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa,
Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee, dan hari ini mereka mengalami hari-hari yang jauh dari Tuhan, hari-hari yang membuat mereka akhirnya mengalami kesusahan, kesulitan karena mereka terlalu jauh dari Tuhan, sudah melupakan jalan-jalan Tuhan. Dan hari ini mereka mendengarkan firman-Mu, mereka rindu dipulihkan, mereka rindu melihat terobosan, mereka berseru kepada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, biar belas kasihan Allah turun mengalir dalam hidup mereka. Perjumpaan dengan Tuhan hari ini terjadi di rumah mereka masing-masing, di tempat di mana mereka mendengarkan renungan firman hari ini dalam nama Yesus. Setiap hati yang sungguh-sungguh berbalik kepada Allah, setiap hati yang sungguh-sungguh mau berseru kepada Tuhan, hari ini mengalami kuasa dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang butuh jalan keluar Tuhan bukakan jalan keluar. Mereka yang berseru kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup hati-hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Saudara, ketahuilah, Dia Bapa yang baik. Dia selalu menyediakan pertolongannya buat orang yang mau berseru kepadanya. Siapapun engkau, datang sama Tuhan. Dia tidak pernah membuang orang yang datang kepadanya. Dia tidak pernah menolak orang yang berseru kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.